Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Safitri dengan NIM 2306319 Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu PHBTR. PHBTR merupakan sekitar dari panel hubung bagi dan termasuk bagian dari gardu distribusi. PHBTR adalah sebuah panel listrik yang ada di gardu distribusi dan merupakan tempat percabangan dari sirkuit utama yang akan terbagi beberapa jurusan kemudian diteruskan ke pelanggan atau konsumen. Fungsi PHBTR. Peralatan hubung dalam PHBTR berfungsi untuk mengendalikan, menghubungkan dan melindungi sistem distribusi listrik tegangan rendah dan pengendali tenaga listrik dari sisi sekunder transformator menuju jaringan tegangan rendah atau JTR. Ada beberapa fungsi pada PHBTR yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penghubung. Fungsi pertama PHBTR adalah sebagai penghubung antara output transformator menuju ke sistem tenaga listrik tegangan rendah yang dihubungkan melalui kabel jurusan. Yang kedua, ada pembagian jurusan. Fungsi PHBTR selanjutnya adalah tempat pembagi energi listrik menjadi beberapa jurusan dengan melalui rel tembaga pembagi yang ada di PHBTR. Yang ketiga ada proteksi. PHBTR berfungsi sebagai proteksi atau pelindung yang akan memutus aliran listrik apabila terjadi gangguan. Komponen proteksi PHBTR adalah NH-fuse yang merupakan fuse lebur dan saklar utama. Yang keempat, pengendalian. PHBTR berfungsi sebagai pusat pengendali JTR atau jaringan tegangan rendah yang dapat menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dengan cara mengoperasikan saklar utamanya. Pengendalian berupa pemutusan aliran listrik menggunakan saklar utama dilakukan ketika ingin melakukan perawatan atau perbaikan JTR. Selanjutnya ada pengetahuan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemasangan. Yang pertama ada pengetahuan komponen dan fungsionalitas. Ada NH-fuse, alat proteksi arus lebih yang melebur saat terjadi gangguan memutus aliran listrik ke jaringan. Ada rel tembaga atau busbar, distributor, arus listrik ke jalur-jalur output dengan warna standar atau merah, kuning, hitam untuk fasa RST, biru untuk netral. Ada sistem pentanahan atau grounding, terminal pentanahan untuk menghantarkan arus bocor ke bumi dan mencegah sengatan listrik. Ada alat ukur atau ampermeter atau voltmeter membantu besaran arus dan tegangan secara real time. Ada konstruksi panel, material tanah, material tahan korupsi atau metal cold dengan tingkat proteksi IP English Protection untuk mencegah masuknya debu atau air. Baik, di sini juga ada alat kerja, alat K2 dan alat bantu. Alat kerja yang diperlukan dalam pemasangan PHBTR meliputi seperti obeng, kunci torsi, installation tester, dan multimeter. Ada alat K2 atau kesehatan dan keselamatan kerja yang harus disiapkan meliputi alat pelindung diri atau APD, helm keselamatan, sarung tangan, isolasi, sepatu safety, dan kacamata pelindung. Dan juga ada alat bantu. Alat bantu yang diperlukan untuk mendukung proses pemasangan antara lain puller, lampu penerang, troli atau papan kerja. Baik, di sini ada bahan yang digunakan. Ada peralatan listrik. Peralatan listrik yaitu ada PHBTR, MCB, MCCB, ACB, relay dan konduktor, fuse atau sentering, busbar atau rel tembaga, lampu indikator, ampermeter dan voltmeter. Ada kabel dan konektor. Ada kabel NYY, NYA, NYM, kabel power control, kabel grounding, skun kabel atau loop, terminal blok dan konektor. Baik, selanjutnya masuk ke 7 bagian panel hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR. Yang pertama itu ada kerangka. Kerangka merupakan box panel listrik yang berfungsi melindungi dan sebagai tempat peletakan semua komponen atau perlengkapan di dalamnya. Panel ini terbuat dari benda logam anti karat yang dilengkapi dengan kunci pintu agar aman dari tindakan pencurian. Yang kedua ada saklar utama. Saklar utama berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari output transformator menuju rel tembaga atau untuk pembagian jurusan yang nantinya akan diteruskan ke jaringan tegangan rendah. Saklar utama ini berbentuk seperti tuas atau pegangan yang dapat dioperasikan dengan cara mengarahkannya ke kiri atau ke kanan. Itu terlihat pada gambar di sebelah kanan dilingkari dengan garis merah itu. Yang ketiga, NH atau NT-fuse merupakan alat proteksi atau pengaman yang ada di dalam
PHBTR, NHFUS akan bekerja dengan cara melebur apabila nilai arus melewati batas maksimum NHFUS yang terpasang. Akibatnya adanya gangguan. Apabila NHFUS melebur, maka aliran listrik yang terhubung ke JTR terputus. Itu terlihat pada gambar di sebelah kanan yang dilingkari oleh garis merah tersebut. Yang keempat, ada rel tembaga. Rel tembaga pada PHBTR berfungsi untuk menghubungkan sirkuit utama atau saklar utama ke beberapa jurusan. Ada 3 rel tembaga untuk fasa dan 1 rel untuk netral. Output dari saklar utama dihubungkan dengan rel tembaga ini. Itu terlihat pada gambar di sebelah kanan yang dilingkari oleh lingkaran merah. Yang kelima, ada alat ukur arus dan tegangan. PHBTR yang modern telah dilengkapi dengan alat ukur arus dan tegangan yang memudahkan teknisi listrik untuk mengetahui nilai besaran arus dan tegangannya. Alat ukur ini terpasang pada bagian panel yang ada itu pada gambar di sebelah kanan yang dilingkari oleh garis merah. Yang keenam, ada sistem pentanahan atau grounding. PHBTR dilengkapi dengan terminal pentanahan yang dihubungkan dengan sistem pentanahan yang telah terpasang baik. Selain itu, ada sistem pentanahan yang terhubung ke bodi panel sehingga arus listrik yang bocor ke bodi diteruskan ke tanah atau bumi. Yang ketujuh ada lampu indikator. Lampu indikator atau kontrol pada PHBTR berfungsi sebagai penanda adanya tegangan pada fasa RST. Lampu ini dipasang di pintu panel agar dapat memudahkan teknisi PLN mengetahui apakah setiap fasa masih ada tegangan atau tidak. Itu terlihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, di sini disimpulkan PHBTR merupakan komponen vital dalam sistem distribusi tegangan listrik yang berfungsi sebagai penghubung, pembagi, dan proteksi arus listrik dari transformator ke jaringan tegangan rendah. PHBTR harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ketat, termasuk pemilihan komponen yang sesuai, teknik wiring yang tepat, dan pengujian untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Proses instalasi meliputi persiapan alat dan bahan, pemasangan komponen seperti busbar, NHFUS, dan saklar, serta pengkabelan yang harus dilakukan sesuai dengan diagram wiring untuk mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD dan melakukan pemeriksaan kondisi alat secara berkala. Akhirnya, keberhasilan dalam pemasangan PHBTR tidak hanya tergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kepatuhan terhadap standar keselamatan dan prosedur operasi yang telah diterapkan. Dengan demikian, PHBTR dapat berfungsi secara optimal dalam mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dengan aman dan efisien. Baiklah, yaitu penyampaian dari saya. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.